Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cut Nabila Zilfa dari IFD 2023 dan di sini saya berserta teman-teman saya. Yang pertama ada Wildan Fauzi, yang kedua ada Siti Safira Martiana Nurizki Salim. Baik, di sini kami membuat sistem informasi pengelolaan minimarket. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis masalah. Permasalahan utama yang dihadapi Pak Jayusman sebagai pemilik minimarket adalah kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap 5 cabang secara langsung. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring menjadi tidak efisien. Beberapa dampak yang muncul antara lain, yang pertama sulit melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional setiap cabang, yang kedua potensi manipulasi transaksi dan stok oleh pegawai, yang ketiga tidak tersedianya sistem monitoring yang dapat diakses secara real time. Terus di sini ada solusi yang ditawarkan. Sistem yang dikembangkan menyediakan beberapa solusi utama. Yang pertama remote monitoring. Pemilik dapat memantau seluruh cabang melalui dashboard tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yang kedua ada audit trial stock. Seluruh perubahan stok dicatat melalui sistem mutasi stok sehingga setiap aktivitas dapat ditelusuri. Yang ketiga ada otomatisasi laporan. Manajer dapat menghasilkan laporan penjualan maupun stok berdasarkan rentang tanggal tertentu dalam format PDF. Terus di sini ada struktur organisasi sistem. Struktur organisasi sistem. Yang pertama ada owner, manager, supervisor, kasir, dan warehouse. Keterangannya, yang pertama ada owner. Owner memiliki akses terhadap seluruh cabang. Yang kedua ada manajer, mengelola cabang masing-masing dan mencetak laporan. Yang ketiga ada supervisor, melakukan pengawasan operasional secara real only. Yang keempat ada kasir, bertugas melakukan transaksi penjualan. Yang kelima ada warehouse, bertugas mengelola stok dan mutasi barang. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Wildan Fauzi Hidayat. Di video ini saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi pengelolaan minimarket serta menjalankan otorisasi atau hak akses dari masing-masing pengguna. Baik, di sini kita login sebagai akun owner ya yang memiliki hak akses tertinggi dalam sistem. Nah, di sini ada ownernya yaitu Pak Jayusman. Oke, kita paste, kita masukin passwordnya, kita login. Nah, di sini ada dashboard yang berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sistem sehingga pengguna dapat memantau kondisi minimarket secara cepat. Nah, di daftar ini ada cabang ya. Nah, di daftar cabang ini di sini saya sudah menambahkan banyak cabang ya, yaitu ada di Bandung, di Bogor, di Jakarta, di Cianjur. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan cabang, di sini ada fitur tambah cabang. Nah, di sini nama cabang, kota, alamat lengkap, kita coba nama cabang. Bentar. Baik. Minimarket Pak Jayusman. Kotanya kita di Berlin. Alamat lengkap, bla 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 lah. Ini kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya penambahan cabang. Di sini ada edit, ada hapus. Kita bisa mengedit. Siapa tahu kan berganti nama atau ganti alamat kan bla alamatnya kita update. Nah, terganti dan bisa dihapus juga kalau misalkan si cabangnya itu udah gak beroperasi ya. Nah, terus sekarang di pegawai. Nah, di pegawai ini ada banyak
pegawai-pegawai ya dari warehouse, kasir, ada supervisor, ada manajer juga. Di tiap-tiap cabang itu terdapat banyak pegawai ya. Ya ini tambah pegawai edit itu kayak yang tadi lah hampir sama. Nah, di sini ada produk, ada tambah produk, ada edit, ada hapus juga. Terus ada stok. Nah, menu stok ini digunakan untuk memantau jumlah persediaan barang yang tersedia pada setiap cabang sehingga memudahkan pengendalian stok. Nah, di sini jadi si data stok barang ini bisa dikendaliin ya. Kalau misalnya di minimarket Yusman Sukabumi ini bisa dikurangin jumlah stoknya, ya intinya dikendaliin lah. Nah, di sini di mutasi stok ini kayak dipakai untuk mencatat perpindahan barang. Jadi setiap perubahan stok dapat dilacak dengan baik. Nah, di sini ada transaksi. Nah, transaksi itu mencatat proses penjualan kepada pelanggan dan menyimpan data transaksi dalam sistem. Ya, kayak hasil penjualan lah gitu di tiap-tiap cabang. Di sini ada laporan juga. Nah, digunakan untuk melihat laporan penjualan dan laporan stok. Sistem juga menyediakan fitur buka laporan stok dan buka laporan penjualan. Kita buka di laporan penjualan. Nah, di semua cabang total pendapatan itu ada di sekitar 4.500.000. Nah, kita filter di cabang Sukabumi. Nah, 800.000. Nah, di sini juga bisa kita download PDF-nya ya. Nah, kita download. Nah, laporan penjualan. Nah, di sini khusus laporan penjualan di cabang Sukabumi ya. Nah, kita coba yang di semua cabang. Kita filter dulu. Kita download PDF. Start download. Open folder. Nah, nah ini laporan penjualan di semua cabang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu owner, manager, supervisor, kasir, dan warehouse. Nah, di sini kita coba buka ya akun yang manajer. Nah, ini yang manajer Sukabumi. Saya login dulu memakai akun manajer. Nah, nah bedanya daftar pegawai yang manajer sama yang owner itu, kalau yang manajer, manajer cabang ya, pasti pegawainya itu ya pegawai yang di cabang itu. Jadi nggak bakal masuk apa pegawai keseluruhan kayak yang di owner. Nah, ini di produk, ini cuma bisa ngedit ya, nggak bisa menghapus. Stok. Nah, di stok ini bisa dihapus. Terus transaksi, sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang owner. Nah, dan manajer ini bertugas mengawasi operasional cabang dan memiliki akses terhadap data produk, stok, transaksi, dan laporan. Nah, jadi kayak tadi bisa diedit-edit ya, tapi tidak bisa dihapus karena tidak memiliki akses untuk menghapus. Nah, kita login.
akun supervisor. Kita masukin lagi passwordnya. Nah, terlihat perbedaannya tadi. Nah, supervisor ini membantu proses pengawasan operasional serta memantau aktivitas stok dan transaksi. Nah, terlihat jelas perbedaannya ya. Supervisor itu cuma membantu proses pengawasan operasional. Jadi di produk itu supervisor tidak bisa mengedit ataupun menghapus karena tidak memiliki hak aksesnya. Nah, dan di supervisor juga bisa melihat laporan hasil penjualan ya, tapi khusus di cabang tertentu, tidak bisa kayak tadi yang owner punya. Nah, kita masuk ke kasir sekarang. Kita bikin sebagai kasir. Nah, kasir ini cuma berfokus di transaksi doang. Karena kasir itu kan identik dengan proses transaksi penjualan kepada pelanggan ya. Jadi kasir itu tidak memiliki akses untuk mengedit produk atau yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, cuma bisa melihat transaksi. Nah, di sini juga bisa kita cetak struknya. Nah, bisa di print tuh. Sekarang yang terakhir yaitu warehouse. Nah, warehouse ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok dan mutasi barang di gudang. Nah, warehouse juga tidak memiliki akses untuk mengubah atau menghapus produk. Nah, stok itu semua apa namanya? Semua masing-masing pengguna itu bisa mengedit atau menghapus kecuali kasir. Tadi kasir cuma berfokus pada proses transaksi penjualan. Nah, di sini enggak tadi stok sebenarnya nggak beda jauh ya. Intinya warehouse itu berfokus terhadap pengelolaan stok dan mutasi barang yang ada di gudang. Nah, jadi berdasarkan demonstrasi yang sudah dilakukan, sistem ini menyediakan fitur pengelolaan cabang, pegawai, produk, stok, mutasi stok, transaksi, dan laporan dengan pembagian hak akses sesuai peran masing-masing pengguna sehingga operasional minimarket dapat berjalan lebih efektif dan struktur. Mungkin dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan di bagian owner atau pajak Yusman. Di bagian dashboard terdapat analisis data, yaitu isinya ada total pendapatan, pendapatan harian, total transaksi, total cabang, tren penjualan, di mana bisa dilihat bahwa pendapatan sebesar 848.000 terjadi di tanggal 17 Juni 2026. Kemudian ada produk terlaris, ada performa penjualan per cabang, dan juga ada peringatan stok menipis. Satu lagi ada bagian audit log. Di sini Pak Jajusman bisa melihat
apa saja yang dilakukan oleh user, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh user. Contohnya, ada oleh Chelsea Widya Astuti dengan IP address 127.0.1 dengan perubahan yaitu terjadi pada jam 15.42 tanggal 21 bulan 6 2026 dengan IP address 127.0.1 dan juga ada ID juga 129. Di mana audit log ini bisa di-download. Ini adalah fitur laporan audit log system yang bisa Pak Jayusman lihat untuk mencegah agar tidak terjadinya penipuan atau penyalahgunaan di dalam sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safira Martiana Nuriski Salim akan menjelaskan bagaimana kelompok kami mengatasi permasalahan yang dialami Pak Jayusman dari sisi codingannya. Penjelasan ini akan saya mulai dari fondasi database, kemudian naik ke model controller, migration, view, dan fitur-fitur pendukung lainnya. Bisa dilihat di IRD ini sendiri, sebelum kami menulis kode, kami terlebih dahulu merancang struktur database melalui IRD. Tabel utama dalam sistem kami terdiri dari user, branches, kemudian ada products, ada stocks, ada sales, ada stock movements, dan ada sell details. Hubungan antara tabel dirancang untuk mendukung sistem multi-cabang. Tabel products dan branches tidak terhubung secara langsung, melainkan melalui tabel stock sebagai tabel penghubung. Ini karena satu produk yang sama bisa memiliki jumlah stok yang berbeda di setiap cabang. Kemudian tabel stock movement sendiri itu kami tambahkan sebagai semacam audit trail atau jejak digital karena agar ketika ada perubahan pada tabel stok, di sini sistem akan mencatat detailnya di tabel stock movements ini dan termasuk siapa yang melakukan perubahan, kapan, dan berapa jumlahnya. Ini merupakan kunci untuk mencegah agar tidak ada manipulasi data oleh pegawai yang tidak jujur. Kemudian, di sini kami melakukan migration sesuai dengan IRD yang telah dituliskan. Agar migration ini berguna untuk mewujudkan IRD yang sudah dibuat tadi. Di sini kami mendefinisikan juga ada foreign key. Kemudian penggunaan foreign key ini untuk memastikan agar datanya terintegritas dan terintegrasi. Jadi agar contohnya di stocks yang merujuk ke branches di sini. Jadi agar di sini kenapa mengarahkan ke branch ID di stok agar stok yang ada di cabang itu sesuai dan semua himpunan stok yang ada juga menyesuaikan dari stok-stok yang ada di cabang tersebut. Kemudian lanjut ke model. Relasi model eloquent sesuai dengan IRD yang telah kami buat. Di mana di setiap model ini kami menggunakan eloquent ORM. Misalnya di stok sendiri kami mendefinisikan relasi belongs to ke branch dan produk. Kemudian di model cell kami mendefinisikan relasi has many ke cell detail. Dan dengan relasi-relasi ini kita bisa ambil data terkait secara otomatis tanpa perlu menulis query join secara manual. Bisa dilihat di sini di branch disesuaikan. Pertama, kita menggunakan soft deletes agar branch-nya tidak langsung terhapus secara keseluruhan. Kemudian di sini ada menggunakan variable disesuaikan dengan
migration yang kita buat. Di sini ada juga hubungan ke users dari branch, yaitu has many. Artinya one to many. Kemudian ada juga relasi ke stocks dengan has many juga, dan sales has many juga. Kemudian di produk kita menggunakan soft delete juga agar data-data yang ada di produk tidak langsung terhapus. Ada dua relasi, yaitu relasi ke stocks dan relasi ke stocks dan relasi ke sell details. Relasi ke model stock dan relasi ke model sell detail. Dua-duanya menggunakan has many. Dan juga ke sell kita ada branch, yaitu ke model branch atau ke cabang, yaitu menggunakan belongs to atau many to one. Kemudian ada juga kasir, yaitu terhubung ke user sendiri, karena kasir sendiri itu harus langsung kasir sendiri itu salah satu role yang ada di user, yaitu menggunakan belongs to atau many to one. Dan ada details, yaitu ke sell detail dengan hubungan has many atau one to many. Di sini ada sell detail juga. Di sini menggunakan cash atau menggunakan format khusus, yaitu price sendiri menggunakan desimal dan juga subtotal menggunakan desimal. Ada di belakang komanya nanti ada dua digit. Kemudian jadi format ini tuh agar formatnya khusus, agar semuanya sama. Kemudian di sini ada relasi ke model sell dan relasi ke model produk, menggunakan relasi belongs to dan belongs to juga. Artinya model ini menyimpan data-data untuk yang ada dari tabel lain, itu many to one, seperti menyimpan produk ID juga. Kemudian ada stok juga. Di sini ada terhubung ke 3 model, ada branch, product, dan stock movement, dimana hubungannya adalah belongs to dan has many, artinya many to one dan one to many. Di sini menyimpan data produk ID. Kemudian ke stock movement juga ada disesuaikan dengan di migration dan juga protected cache juga, yaitu movement date-nya menggunakan format date, dan terhubung ke tabel user dan juga ke tabel stock dengan relasi belongs to dan belongs to. Dan yang terakhir ada user.php. Di sini menggunakan cache juga agar email verified add-nya menggunakan datetime dan passwordnya di hash. Kemudian di sini ada relasi ke branch, ke model branch, ke sell, dan stock movement, dimana has many dan belongs to relasinya. Selanjutnya adalah controller sendiri. Controller menyesuaikan dengan dimana controller ini adalah bagian inti dari aplikasi kami. Ada beberapa controller utama yang kami buat, yaitu sell controller, stock controller, kemudian report controller, product controller, dan juga user controller. Di setiap controller kami menerapkan role based access control atau RBAC. Bisa dilihat di sini. RBAC di awal setiap metode kami mengecek role user yang sedang login. Jika role tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sistem akan langsung mengembalikan error 403, yaitu forbidden atau dilarang untuk mengakses fitur tersebut.
Misalnya metode destroy di product controller. Di sini hanya bisa diakses oleh role owner, sedangkan metode index bisa diakses oleh owner, manager, supervisor, dan warehouse. Ini memastikan prinsip separation of duties berjalan dengan baik. Jadi masing-masing pekerjaan dari setiap role-nya tuh berjalan dengan baik. Kemudian di cell controller contohnya ada method store. Di method store ini adalah bagian yang paling krusial. Saat kasir menyimpan transaksi, kami menggunakan debit transaction untuk memastikan semua proses berjalan atomik. Di dalamnya sistem mengurangi stok menggunakan decrement, lalu secara otomatis membuat record baru di tabel stock movement. Dengan tipe out, jika ada error di tengah proses, misalnya stok tidak mencukupi, seluruh transaksi akan di rollback sehingga data tetap konsisten. Bisa dilihat ya. Kemudian, untuk view dan blade components, di sisi front end, kami menggunakan blade sebagai template engine bawaan Laravel. Setiap halaman memiliki file view-nya, masing-masing di folder research views. Nah, di sini. Kami memanfaatkan blade components dari Laravel Breeze seperti contohnya sebentar. Nah, contohnya ini ada Xnavlink untuk menu navigasi, terus ada Xcard, ada Xdropdown, di mana penggunaan komponen ini membuat kode HTML kami lebih bersih. Ada input, ada modal, navlink, navbar, page, header, primary button, responsive navlink, secondary button, blade, select blade, text input, danger button. Kami menggunakan komponen ini agar kode HTML kami lebih bersih, konsisten, dan mudah di-maintain tanpa harus menulis ulang styling Tailwind CSS yang sama berulang kali. Di file navigation.php, kami mengatur menu sidebar berdasarkan role user menggunakan directive if dan in array. Ini untuk memastikan setiap role hanya melihat menu yang sesuai dengan hak akses, lalu mengintegrasikan fitur dark mode menggunakan alpin.js yang menyebar preferensi pengguna di local storage. Kemudian, di fitur laporan dan PDF generation, di controllernya dulu, kita mencetak laporan menggunakan library DOM PDF. Di mana di report controller, method export cells PDF, ini metode ini merender view blade khusus menjadi file PDF. Yang kami optimalkan adalah penamaan file secara dinamis berdasarkan tanggal filter yang dipilih manajer. Nama file akan otomatis terbentuk seperti laporan penjualan 2026-06-14 to 2026-06-21.pdf. Ini memudahkan manajer dalam mengarsipkan laporan tanpa harus mengganti nama file secara manual. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan di bagian antarmuka sendiri terkait dengan report controller, yaitu berupa PDF. Jadi dengan arsitektur yang terstruktur mulai dari database, model, controller, hingga view, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pengawasan yang mencegah manipulasi data melalui audit trail dan pembatasan hak akses. Sekian penjelasan teknis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.